yakni, mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan batil, perbuatan yang tidak berlandaskan syariat Allah, tidak diridhoi, dan tidak diterima. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Maksudnya, mereka beranggapan bahwa diri mereka telah melakukan sesuatu yang berguna, dapat diterima, dan dicintai. Padahal, sebenarnya mereka salah dan amal mereka ditolak. Ayat ini tidaklah diturunkan kepada kelompok tertentu. Namun, ia berlaku pula bagi seluruh orang yang bersifat demikian, yaitu bagi umat yang menyembah Allah bukan atas jalan yang diridhoi, sedang dia sendiri menganggap benar dan amalnya diterima, padahal dia salah dan tertolak amalnya. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, dan kami tampilkan mereka kepada amal yang telah mereka lakukan. Lalu kami menjadikan amal itu bagaikan debu yang diterbangkan. Firman Allah Ta'ala, mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan terhadap perjumpaan dengan Dia. Yakni, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah di dunia dan terhadap dalil-dalil yang ditegakkan, dalil yang menunjukkan kepada keesaannya dan kebenaran Rasul-Rasulnya. Mereka mendustakan hari akhirat. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amal mereka pada hari kiamat. Maksudnya, kami tidak akan menimbang amal mereka sebab tidak mengandung kebaikan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan ditampilkan seorang laki-laki besar dan gemuk pada hari kiamat. Namun, pada sisi Allah dia tidak bernilai meskipun seberat sayap nyamuk. Beliau melanjutkan, maka bacalah, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amal mereka pada hari kiamat. Hadis Bukhari. Firman Allah Ta'ala, demikianlah balasan bagi mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Yakni, sesungguhnya kami hanyalah membalas mereka dengan balasan ini disebabkan kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan para rasulnya sebagai olok-olok. Maksudnya, mereka mengolok-olok dan mendustakan para rasul dengan melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai jamuan, ayat 107. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah darinya, ayat 108. Allah Ta'ala memberitahukan hamba-hambanya yang bahagia. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membenarkan apa yang dibawa oleh para Rasul, bahwa bagi mereka surga Firdaus. Dalam Syahihain dikatakan, apabila kamu meminta surga kepada Allah, mintalah Firdaus kepadanya karena ia merupakan surga yang paling tinggi dan berada di tengah-tengah. Dari situlah memancar sungai-sungai surga, hadis muttafaq alaih. Firman Allah Ta'ala, sebagai jamuan. Mereka kekal di dalamnya, yakni bermukim dan tinggal di sana, serta tidak akan berpindah selamanya. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Yakni, mereka tidak memilih tempat selain Firdaus dan tidak menginginkan selainnya. Sebagaimana dikatakan penyair, Suaid telah mengisi hatiku, aku tak mencari selain dia tidak pula berniat mencintai selain dia. Hal ini karena orang yang bermukim di tempat biasa kadang-kadang merasa jemu dan bosan. Allah memberitahukan bahwa walaupun mereka tinggal di dalamnya dengan kekal, abadi, dan untuk selamanya, mereka tidak ingin berpindah, beralih, pergi, dan mencari tempat lain. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum selesai ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, walaupun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ayat 109. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, hai Muhammad, kalau sekiranya air lautan menjadi tinta bagi pena untuk menulis kalimat-kalimat, hikmah, ayat-ayatnya yang menunjukkan kepadanya, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat itu, walaupun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, yakni lautan lain, kemudian lautan yang lainnya,
dan seterusnya, niscaya kalimat-kalimat Allah tidak akan selesai ditulis. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan seandainya pepohonan yang terdapat di bumi dijadikan pena, lautan menjadi tintanya, ditambah 7 lautan lagi, niscaya kalimat-kalimat Allah tidak akan habis ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya Tuhan kami adalah sebagaimana yang Dia firmankan dan di luar apa yang dapat kami gambarkan. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat 110. Tabrani meriwayatkan dari Amr bin Qais al-Kufi bahwa sesungguhnya dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, inilah ayat terakhir surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman kepada Muhammad, katakanlah, kepada kaum musyrik yang mendustakan kerasulanmu, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Barang siapa yang menyangka aku pendusta, maka tampilkanlah perkara seperti yang aku bawa. Sesungguhnya aku tidak mengetahui perkara gaib yang akan aku ceritakan kepadamu berkenaan dengan masa lalu, yaitu kisah Ashabul Kahfi dan cerita Zulkarnain seperti yang kamu tanyakan, seandainya Allah tidak memberitahukan kepadaku. Jadi, aku hanya dapat mengabarkan kepadamu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, yakni dengan pahala dan balasan yang baik, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan syariat Allah, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, yaitu amal yang ditujukan bagi zat Allah yang esa yang tiada sekutu baginya. Inilah dua sendi dari amal yang makbul. Yaitu, amal tersebut harus ikhlas karena Allah dan harus benar sesuai dengan syariat Rasulullah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah sebaik-baik serikat. Barang siapa yang melakukan suatu amal, sedang dia menyekutukan aku dengan yang lain dalam melakukannya, maka aku berlepas diri darinya. Amal itu bagi orang yang disekutukannya, hadis Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mahmud bin Lubaid bahwasanya Rasulullah bersabda, perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Beliau bersabda, riya. Pada hari kiamat, tatkala manusia dibalas sesuai dengan amalnya, Allah berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu ketika di dunia kamu beramal karena ingin dilihat oleh mereka. Lihatlah, apakah kamu memperoleh balasan dari mereka? Hadis Ahmad. Abu Yala meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaguskan sholat karena dilihat manusia dan memburukannya karena tidak adanya mereka, maka sholat itu merupakan penghinaan. Dia meremehkan Tuhannya dengan sholat itu. Demikianlah, akhir tafsir surah Al-Kahfi. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Surah ke-19, Maryam. Surah Makkiyah 98 ayat. Ayat 58 dan 71 surah Madaniyah, diturunkan setelah surah Fathir. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dalam sirah, artinya perincian hidup seseorang, dari hadis Ibnu Salamah dan Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud kisah hijrah dari Madinah ke Ethiopia, bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib membaca permulaan surah ini di hadapan Raja Najasyi dan para pemukanya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kafaya, Ain Sod, ayat 1. Penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya, Zakaria, ayat 2, yaitu tatkala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, ayat 3. Dia berkata, ya Tuhanku,
sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Ayat 4. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, ayat 5, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi, ayat 6. Pembahasan tentang huruf yang terputus-putus telah disajikan pada awal surah Al-Baqarah. Firman Allah Ta'ala, penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya, Zakaria. Dia adalah salah seorang nabi besar dari Bani Israel. Dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa Zakaria seorang tukang kayu. Dia makan dari hasil pekerjaan tangannya dalam pertukangan. Firman Allah Ta'ala, yaitu tatkala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia melembutkan doanya karena yang demikian itu lebih disukai Allah Ta'ala, zat yang mengetahui kalbu yang takwa, dan yang mendengar suara yang lembut. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, yaitu rambut putih lebih banyak daripada yang hitam. Ungkapan ini dimaksudkan untuk menampilkan kelemahan, ketuaan, dan ciri-ciri tubuhnya baik yang lahir maupun yang batin. Firman Allah Ta'ala, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Yakni, aku tidak mengenalmu kecuali Engkau memenuhi doa. Engkau tidak pernah menolak apa yang aku minta kepadamu. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku. Yakni, aku khawatir para pengikut sepeninggalku akan menjadi buruk di tengah-tengah manusia. Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan menjadi nabi sepeninggalku, yang akan mengabarkan kepada manusia kenabian yang diwahyukan kepadanya. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Yakni, yang akan menjadi nabi seperti yang terjadi pada nenek moyangnya. Setiap pendapat yang mengatakan bahwa Zakaria meminta anak yang akan mewarisi hartanya, maka pendapat ini tidak benar, karena terlalu agung, terlalu mulia, dan terlalu tinggi bagi seorang nabi untuk mengkhawatirkan hartanya, padahal Zakaria hanya sebagai tukang kayu yang makan dari hasil usaha tangannya. Pekerjaan seperti ini tidak banyak mengeruk keuntungan, apalagi hal ini dilakukan oleh seorang nabi. Para nabi sangat zuhud, fokus kepada akhirat, terhadap dunia. Dalam Syahihain ditegaskan bahwa Rasulullah bersabda, kami tidak meninggalkan warisan. Harta yang kami tinggalkan merupakan sedekah, hadis muttafaq alaih. Atas dasar ini, maka firman Allah, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, tepat untuk ditafsirkan sebagai warisan kenabian, bukan warisan kekayaan. Setiap hadis yang berkenaan dengan warisan kekayaan adalah hadis doif dan mursal yang tidak dapat mengalahkan keterangan yang sahih. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi di sisimu dan di tengah-tengah makhlukmu. Engkau mencintainya dan dicintai oleh makhlukmu baik karena agama maupun karena akhlaknya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Ayat 7. Allah Ta'ala memenuhi permintaan Zakaria. Maka dia berfirman, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Kemudian malaikat memanggil Zakaria, sedang dia berdiri bersembahyang di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi ikutan,
menahan diri, dan seorang nabi dari keturunan orang yang saleh. Surat Ali Imran, ayat 38 dan 39. Firman Allah Ta'ala, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Qatadah dan yang lainnya menafsirkan tidak ada seorang pun sebelumnya yang dinamai Yahya. Mujahid menafsirkan yang serupa. Mujahid mengambil makna ini dari firman Allah Ta'ala, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang serupa dengan dia? Ibnu Abbas menafsirkan belum pernah ada wanita mandul yang melahirkan. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua?" Ayat 8. Tuhan berfirman, "Demikianlah." Tuhan berfirman, "Hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya aku telah ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu belum ada sama sekali." Ayat 9. Inilah keheranan Zakaria tatkala permintaannya dipenuhi dan diberi kabar gembira berupa kelahiran seorang anak. Dia sangat gembira, dia menanyakan proses kelahiran anak itu dan cara dia lahir. Padahal istrinya mandul, tidak melahirkan baik ketika muda apalagi setelah tua. Di samping itu, Zakaria sendiri sudah tua dan tulangnya lemah. Dia tidak sanggup menggauli istrinya. Tuhan yang memenuhi permintaan Zakaria yang terheran-heran itu, berfirman, "Demikianlah." Tuhan berfirman, "Hal itu adalah mudah bagiku." Yakni, melahirkan anak darimu dan istrimu ini, bukan dari istri yang lain, adalah mudah, yakni sepele, dan mudah bagi Allah. Kemudian Allah menceritakan kepada Zakaria sesuatu yang lebih menakjubkan lagi daripada apa yang dia minta. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya aku telah ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu belum ada sama sekali." Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, "Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?" Surat Al-Insan, ayat 1. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Tuhan berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat." Ayat 10. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu bertasbih pada waktu pagi dan petang." Ayat 11. Allah Ta'ala menceritakan Zakaria bahwa, dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda, dan petunjuk yang menunjukkan terwujudnya apa yang Engkau janjikan agar diriku tenang dan hatiku gembira." Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana caranya Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Dia menjawab, "Aku telah meyakininya, tetapi hal itu untuk meneguhkan hatiku." Tuhan berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat." Yakni, lidahmu keluh sehingga tidak dapat berbicara selama 3 hari, padahal kamu sehat dan normal, tidak sakit dan tidak berpenyakit. Ibnu Abbas dan yang lainnya menafsirkan lidah Zakaria terkunci, padahal dia tidak sakit dan tidak berpenyakit. Ibnu Zaid bin Aslam menafsirkan dia senantiasa membaca Alkitab dan bertasbih, serta tidak mampu berkomunikasi dengan kaumnya kecuali dengan isyarat. Maksud firman Allah Ta'ala, selama 3 malam, padahal dia sehat, ialah selama 3 hari dan 3 malam secara berturut-turut. Ibnu Zaid bin Aslam menafsirkan tidak dapat berbicara, namun bukan bisu. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam surah Ali Imran, kecuali isyarat. Sedangkan dalam surah ini, Allah berfirman, "Maka dia keluar dari mihrab, di mana dia menerima berita gembira akan mendapatkan anak laki-laki, menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat, yang halus dan cepat, kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang, sejalan dengan apa yang tengah dilakukan oleh dirinya selama 3 hari dan 3 malam.
sebagai ibadah tambahan dan sebagai rasa syukur atas nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Hai Yahya, peganglah Alkitab itu dengan kuat. Dan kami berikan kepadanya hikmah ketika dia masih kanak-kanak, ayat 12, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian. Dan dia adalah seorang yang bertakwa, ayat 13. Dan banyak berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukanlah orang yang sombong lagi durhaka, ayat 14. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari dia meninggal serta pada hari dia dibangkitkan hidup kembali, ayat 15. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengajari Yahya Taurat yang dipelajari oleh manusia pada masa itu dan dijadikan sumber hukum oleh para nabi. Maka firman Allah Ta'ala, Hai Yahya, peganglah Alkitab itu dengan kuat, berarti pelajarilah Alkitab, yaitu Taurat, dengan sungguh-sungguh, serius, dan mendalam. Pada saat itu dia masih kecil. Karena itu, Allah berfirman, dan kami berikan kepadanya hikmah ketika dia masih kanak-kanak. Yang dimaksud hikmah di sini ialah pemahaman, ilmu pengetahuan, kesungguhan, tekad yang kuat, kecenderungan kepada kebaikan, dan kesungguhan untuk melakukannya pada saat dia masih kecil. Muammar berkata, pada suatu hari anak-anak berkata kepada Yahya bin Zakaria, "Ayo kita bermain." Maka Yahya menjawab, "Bukanlah untuk bermain aku diciptakan." Muammar melanjutkan, karena itulah Allah menurunkan ayat, dan kami berikan kepadanya hikmah ketika dia kanak-kanak. Firman Allah Ta'ala, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, yakni dan kami memberinya hikmah, rasa belas kasihan yang mendalam, dan kesucian. Maksudnya, kami menjadikannya orang yang berbelas kasihan dan suci. Firman Allah Ta'ala, dan kesucian, disambungkan kepada wahananan. Maksud kesucian ialah suci dari kotoran, kesalahan, dan dosa. Dan dia adalah seorang yang bertakwa, yakni disucikan sehingga dia tidak melakukan dosa. Firman Allah Ta'ala, dan orang yang berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukanlah orang yang sombong lagi durhaka. Setelah Allah menceritakan ketaatan Yahya kepada Tuhannya, maka dia memujinya karena kebaikannya kepada kedua orang tuanya baik dalam perkataan maupun perbuatan. Karena itu pula, Allah membalasnya dengan kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari dia meninggal serta pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Yakni, dia selamat sejahtera dalam 3 kondisi tersebut. Sufyan bin Uyainah berkata, ada 3 kondisi yang paling ditakuti manusia. Pertama, pada saat dilahirkan karena dia meninggalkan tempat yang selama ini dihuninya. Kedua, pada saat dia mati karena dia melihat orang-orang tidak dikenalnya. Ketiga, pada saat dibangkitkan karena dia melihat dirinya berada di padang mahsyar yang maha luas. Allah memuliakan Yahya dalam ketiga kondisi tersebut. Allah menghususkan kesejahteraan kepadanya. Dia berfirman, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari dia meninggal serta pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, ayat 16. Maka dia membuat penghalang dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya dalam bentuk manusia yang sempurna, ayat 17. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa, ayat 18. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, ayat 19. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan seorang pezina, ayat 20. Dia berkata, demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan,
ayat 21. Setelah Allah Ta'ala menceritakan kisah Zakaria bahwa Dia telah memberinya seorang anak laki-laki yang suci, bersih, dan membawa berkah pada saat dia sudah tua dan istrinya pun mandul, maka kisah itu digabungkan oleh Allah dengan kisah Maryam dalam hal Dia memberinya anak laki-laki yang bernama Isa yang dilahirkannya tanpa ayah. Maka antara dua kisah tersebut terdapat kesesuaian dan kemiripan. Karena itu, kedua kisah tersebut diceritakan secara berdekatan di dalam surah Ali Imran, Maryam, dan surah Al-Anbiya. Penggandingan kedua kisah itu dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maknanya, untuk menunjukkan bahwa kekuasaan dan otoritasnya itu maha tinggi, dan bahwa Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah berfirman, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran. Maryam adalah anak perempuan Imran yang masih keturunan Daud. Istri Imran menjanjikan Maryam kepada Tuhan sebagai pelayan Baitul Maqdis, sebuah janji untuk bertakarub, mendekatkan diri, kepada Allah Ta'ala. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik dan mengembangkannya dengan baik pula. Yakni, menumbuh kembangkan Maryam sebagai wanita terhormat pada kalangan Bani Israel. Maryam merupakan wanita terkenal di antara ahli ibadah dalam mengabdi, beribadah, dan berperilaku. Zakaria yaitu suami saudara perempuan Maryam dan walinya, melihat sejumlah karomah yang hebat yang terjadi pada diri Maryam. Tatkala Zakaria mengunjungi Maryam di mihrab, dia menjumpai rezeki di sisinya. Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana ini?" Dia menjawab, "Ia dari sisi Allah." Sesungguhnya Allah menganugerahkan rezeki kepada orang yang dikehendakinya secara tidak terduga. Tatkala Allah Ta'ala, kepunyaan Allah lah hikmah dan alasan yang baik, hendak menciptakan hamba dan Rasul-Nya Isa sebagai salah seorang Rasul ulul azmi yang agung melalui Maryam, maka Dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maksudnya, meninggalkan kaumnya, menjauhi mereka, dan pergi ke sebelah timur Masjid Al-Muqaddas. Firman Allah Ta'ala, maka Dia membuat penghalang dari mereka, maksudnya Dia bersembunyi dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami, yakni Jibril, kepadanya dalam bentuk manusia yang sempurna, yakni dalam sosok manusia yang sempurna. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Maksudnya, tatkala malaikat itu memperlihatkan diri kepadanya dalam sosok manusia pada saat dia sendirian, maka Maryam takut kepadanya dan menduga bahwa dia akan menggagahinya. Lalu, dia berkata, "Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Yakni, jika kamu takut kepada Allah. Maryam mengingatkan orang kepada Allah Ta'ala. Inilah tindakan pertama dan termudah yang disyariatkan untuk dilakukan dalam mempertahankan diri. Maka Maryam pun menakut-nakutinya dengan nama Allah. Dia berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu. Yakni, aku bukanlah manusia seperti yang kamu sangka, namun aku adalah utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan seorang pesina? Yakni, bagaimana mungkin aku punya anak, sedang aku tidak bersuami, bahkan tidak pernah membayangkan untuk berzina?" Dia berkata, "Demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku." Jibril menanggapinya, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa Dia akan menciptakan seorang anak tanpa ayah dan tanpa persenggamaan melalui kamu, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena itu, Dia berfirman, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, yakni sebagai tanda bagi mereka dan dalil yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Maka, Dia menciptakan Adam tidak melalui laki-laki dan perempuan, menciptakan Hawa melalui laki-laki, namun tanpa perempuan, kecuali Isa yang diciptakan tanpa laki-laki,
tetapi melalui perempuan saja. Dengan demikian, maha agung kekuasaannya, maha besar kerajaannya, tidak ada Tuhan selain Dia, dan tidak ada Rob selain Dia. Firman Allah Ta'ala, dan sebagai rahmat dari kami, yakni sebagai nabi yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan mengesahkannya. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan, dan sudah pasti terjadi. Maka Maryam mengandungnya, lalu dia memencilkan diri karena kandungannya ke tempat yang jauh, ayat 22. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksanya menuju pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Ayat 23. Allah Ta'ala memberitahukan tentang Maryam bahwasannya Jibril mengatakan kepada Maryam apa yang dikehendaki Allah. Maka Maryam pun menerima keputusan Allah Ta'ala, lalu Jibril meniup saku bajunya, kemudian tiupan itu meluncur sehingga masuk ke dalam farji, kemaluan, lalu Maryam mengandung anak dengan izin Allah Ta'ala. Setelah dia mengandung, bajunya semakin ketat. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya kepada orang-orang, karena mereka tidak akan mempercayai apa yang diberitahukannya. Akhirnya, Maryam mengemukakan rahasianya dan menceritakan rahasianya itu kepada saudara perempuannya yang juga sebagai istri Zakaria yang tengah mengandung Yahya. Kemudian Maryam mengunjungi istri Zakaria, dan dia pun menyongsong Maryam lalu mendekapnya seraya berkata, "Hai Maryam, tahukah kamu bahwa aku sedang hamil?" Maryam berkata kepadanya, "Apakah kamu juga tahu bahwa aku sedang hamil?" Maryam lalu menceritakan persoalannya dan kejadian yang telah dialaminya. Mereka berada di rumah keimanan dan kebenaran. Para mufasir berbeda pendapat mengenai lamanya Maryam mengandung Isa. Pendapat terkenal yang dikutip dari mayoritas ulama menyebutkan bahwa Maryam mengandung Isa selama 9 bulan sebagaimana kehamilan wanita pada umumnya. Muhammad bin Ishaq berkata, setelah Maryam mengandung Isa, merasakan kehamilan, darah mengendap, dan mendapat gejala yang lumrah terjadi pada wanita hamil seperti merasa sakit, mengidam, dan berubahnya warna kulit sehingga lidahnya pun memerah, maka ia tidak mau mengunjungi keluarganya dan keluarga Zakaria. Isu kehamilannya itu tersebar di kalangan Bani Israel. Mereka mengatakan bahwa pacar Maryam itu bernama Yusuf An-Najjar. Tidak ada orang yang menyertai Maryam di gereja selain Yusuf. Maka Maryam bersembunyi dari halayak dan membuat hijab dari mereka sehingga dia tidak melihat seorang pun dan tidak ada seorang pun yang melihat dirinya. Firman Allah Ta'ala, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksanya menuju pangkal pohon kurma. Yakni, rasa mulas memaksanya menuju pohon kurma yang terletak jauh dari tempatnya. Para mufasir berbeda pendapat mengenai tempat yang dituju Maryam. Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa tempat itu ialah Betlehem, yaitu sebuah desa yang berada 8 mil di sebelah timur Baitul Maqdis. Inilah pendapat terkenal yang diterima sejumlah manusia dari sejumlah manusia pula. Mengenai hal ini kaum Nasrani berkeyakinan bahwa tempat itu adalah Betlehem. Firman Allah Ta'ala yang memberitahukan Maryam, dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan," mengandung dalil akan bolehnya mengharapkan kematian ketika terjadi fitnah. Sebab Maryam tahu bahwa dirinya akan mendapat ujian dan cobaan karena kelahiran anaknya atas pemberian Allah tidak akan dipercaya halayak, setelah sebelumnya dia dikenal oleh masyarakat sebagai ahli ibadah, wanita takwa, dan salehah. Mereka akan menuduhnya sebagai wanita jalang dan pesina. Maka Maryam pun mengangankan kematian menimpa dirinya sebelum melahirkan anak tanpa suami ini, atau menjadi sesuatu yang tidak dikenal dan diingat orang, seperti segala benda yang dilupakan dan ditinggalkan orang secara total. Kami telah menyajikan hadis-hadis yang melarang manusia mengangankan kematian kecuali pada saat mendapat fitnah, yaitu ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala,
wafatkanlah aku dalam keadaan berserah diri dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, ayat 24. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu, ayat 25. Maka makan, minum, dan bergembiralah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini, ayat 26. Para mufasir berbeda pendapat mengenai maksud firman Allah Ta'ala, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Ibnu Abbas, Said bin Jubair, A'adidahak, Umar bin Maimun, Asadi, dan Qatadah berkata, yang menyeru Maryam ialah malaikat Jibril, yakni dia menyeru Maryam dari bawah lembah. Isa tidak berbicara sebelum dibawa Maryam kepada kaumnya. Mujahid dan Al-Hasan berkata, yang memanggil Maryam itu ialah anak Maryam. Inilah sebuah riwayat lain dari Said bin Jubair yang dipilih oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Maksudnya, Jibril menyerunya dengan mengatakan, janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya Tuhanmu telah membuatkan selokan di bawahmu sehingga kamu dapat minum darinya. Kemudian dia berkata, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Ada pendapat mengatakan bahwa pohon itu kering, kemudian Maryam menggoyangkannya sehingga berjatuhanlah kurma-kurma basah. Dengan demikian, berarti Allah telah memberinya karunia berupa penyediaan makanan dan minuman bagi Maryam. Allah berfirman, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bergembiralah kamu. Karena itu, Amr bin Maimun berkata, makanan yang paling baik bagi wanita yang sedang nifas ialah kurma kering dan basah, segar. Kemudian Maimun membaca ayat ini. Firman Allah Ta'ala, jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maksud, tidak akan berbicara, ialah isyarat, bukan tuturan. Jika maksudnya, tuturan, maka bertentangan dengan, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Anas bin Malik menafsirkan, berpuasa, pada firman Allah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, dengan pengertian tidak berbicara. Dalam riwayat Anas dikatakan, berpuasa dan tidak berbicara. Syariat mereka menetapkan bahwa apabila mereka puasa, maka mereka tidak boleh makan dan berbicara. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Ayat 27. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Ayat 28. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Ayat 29. Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ayat 30. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan berzakat selama aku hidup. Ayat 31, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ayat 32. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat 33.
Allah Ta'ala menceritakan tentang Maryam setelah dia disuruh agar tidak berbicara dengan seorang manusia pun. Maryam menerima perintah itu. Allah telah memenuhi segala kebutuhannya dan memberinya alasan. Kemudian dia menemui kaumnya sambil membawa anak itu dengan menggendongnya. Tatkala mereka melihatnya, maka mereka kaget sekali dan sangat mengingkarinya seraya, berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, maksudnya persoalan yang sangat besar. Hai saudara perempuan Harun, maksudnya hai wanita yang mirip dengan Harun dalam beribadah, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maksudnya, kamu berasal dari keluarga yang suci dan baik-baik serta dikenal dengan kesalehan, ibadah, dan ketakwaannya. Bagaimana mungkin perbuatan sekeji itu kamu lakukan?" Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Yakni, tanyalah anak ini, niscaya dia akan menjawab. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Yakni, di samping kamu telah melakukan perbuatan nista, lalu kamu pun menyuruh kami berkata kepada bayi yang masih berada dalam buayan. Bagaimana mungkin berbicara dengan bayi? Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah." Hal yang pertama kali diucapkan Isa ialah menyucikan zat Tuhan yang Maha Tinggi dan membebaskannya dari pemilikan anak serta menetapkan dirinya sebagai hamba Tuhannya. Kemudian dia berkata, "Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi," yakni dia memberiku Alkitab dan kenabian. Firman Allah Ta'ala, "Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada," yakni dia menjadikan aku sebagai orang yang mengajarkan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, dan melarang berbuat mungkar dimanapun aku berada. Firman Allah, "Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan berzakat selama aku hidup," menunjukkan betapa pentingnya kedua sendi agama ini. Firman Allah Ta'ala, "Dan berbakti kepada ibuku." Yakni, aku tidak akan membantah perintahnya. Berbuat baik kepada orang tua diceritakan setelah ketaatan kepada Tuhan karena Allah Ta'ala sering sekali menggandingkan perintah menyembahnya dengan perintah menaati orang tua. Allah Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Firman Allah, "Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka," yakni orang yang sombong sehingga tidak mau menyembah dan menaati Allah, serta tidak mau berbakti kepada orang tua. Jika demikian, maka aku menjadi orang yang celaka. Firman Allah, "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Maksudnya, Isa menetapkan dirinya sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, dan bahwa dia itu merupakan makhluk, seperti makhluk-makhluk lainnya yang hidup, mati, dan dibangkitkan hidup kembali seperti makhluk lainnya. Hanya saja dia beroleh sholawat terbaik dan kesejahteraan tersuci dari Allah. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya, ayat 34. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka ia pun tercipta, ayat 35. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus, ayat 36. Maka berselisihlah beberapa golongan di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar, ayat 37. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, "Kisah Isa yang telah kami kisahkan kepadamu itu merupakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya." Maksudnya, kisah Isa diperselisihkan antara kaum yang membenarkannya dan yang menyalahkannya, yang mempercayainya dan yang mengingkarinya.
Setelah Allah Ta'ala menciptakan Isa sebagai hamba dan sekaligus mengangkatnya menjadi nabi, maka dia menyucikan zatnya yang suci dengan firman-Nya, tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Yakni, maha tinggi dan maha agung Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang bodoh, zalim, dan melampaui batas itu. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka ia pun tercipta. Maksudnya, apabila dia menghendaki sesuatu, maka dia hanya menyuruhnya ada, lalu sesuatu pun menjadi ada sesuai dengan kehendaknya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Surat Maryam ayat 35, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah, maka dia pun menjadi. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Yakni, di antara perkara yang diperintahkan oleh Isa kepada kaumnya saat dia masih berada dalam buayan ialah supaya dia memberitahukan kepada mereka bahwa Allah merupakan Tuhannya dan Tuhan mereka, serta menyuruh mereka menyembahnya. Isa berkata, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Yakni, apa yang aku bawa kepadamu dari sisi Allah ini merupakan jalan yang lurus. Barang siapa yang mengikutinya, maka lurus dan terbimbinglah dia. Dan barang siapa yang menyalahinya, maka tersesat dan menyimpanglah dia. Firman Allah Ta'ala, maka berselisihlah beberapa mereka. Yakni, pendapat para ahli kitab tentang Isa berbeda-beda setelah Isa sendiri menjelaskan ihwal dirinya bahwa dia sebagai hamba Allah, Rasul-Nya, kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, dan Ruh-Nya. Maka di antara mereka yaitu kaum Yahudi laknatullah tidak menggubris penjelasan Isa, bahkan menuduhnya sebagai anak pezina. Mereka mengatakan, firman-Nya ini sihir. Golongan lain mengatakan bahwa Maryam hanya berbicara dengan Allah. Kelompok lainnya mengatakan dia adalah anak laki-laki Allah. Dan yang lain lagi mengatakan bahwa Isa adalah salah satu dari 3 Tuhan. Yang lain mengatakan bahwa Isa adalah hamba dan Rasul Allah. Pendapat terakhirlah yang benar dan dipegang oleh kaum mukmin. Perselisihan di atas diriwayatkan oleh Amr bin Maimun, Ibnu Juraij, Qatadah, dan ulama salaf serta halaf yang tidak hanya seorang. Firman Allah Ta'ala, maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar, merupakan ancaman dan intimidasi yang keras bagi orang yang berdusta kepada Allah, mengada-ada, dan mengatakan dia mempunyai anak. Namun, Allah Ta'ala menangguhkan penyiksaan mereka hingga kiamat, walaupun Dia Maha Kuasa untuk menyegerakannya karena Dia merupakan zat yang tidak menyegerakan hukuman kepada orang yang mendurhakainya. Hal ini ditegaskan dalam Syahihain, sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada orang zalim hingga apabila dia menyiksanya, maka tidak dapat mengelak lagi sedikit pun. Kemudian beliau membaca ayat, demikianlah siksa Tuhanmu, bila dia menyiksa penduduk negeri sedang ia berbuat zalim. Sesungguhnya siksanya itu amat pedih dan keras, hadis muttafaq alaih. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan jangan sekali-kali kamu menduga Allah itu lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim. Sesungguhnya Dia hanyalah memberi mereka tangguh hingga suatu saat ketika mata-mata terbelalak, Surat Ibrahim, ayat 42. Karena itu, dalam surah ini Allah berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar, yaitu hari kiamat. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata, ayat 38. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan, dan mereka berada dalam kelalaian dan mereka tidak beriman, ayat 39.
Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Ayat 40. Allah Ta'ala menceritakan ihwal kaum kafir pada hari kiamat bahwa mereka merupakan makhluk yang paling mendengar dan melihat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Surat As-Sajdah ayat 12. Maksudnya, mereka mengatakan hal itu pada saat tidak ada satu perkara pun yang bermanfaat bagi mereka. Jika hal itu dilakukan sebelum datangnya siksa, niscaya berguna bagi mereka dan menyelamatkannya dari azab Allah. Karena itu, Allah berfirman, alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami, pada hari kiamat.